Pasar Caruban merupakan salah satu pusat aktivitas berdasarkan hasil observasi lapangan yang Dari dilakukan wawancara tersebut kelompok dapat diketahui bahwa dampak penumpukan sampah tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, permasalahan sampah di TPS Pasar Sayur Caruban disebabkan oleh mengatasi masalah ini diperlukan solusi yang melibatkan berbagai pihak. Hai Masage! Hai Masage ada! Hai Masage ada! Hai Jaiko! Ayo! 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 Alhamdulillah 시작하라. 알아서 teman-teman 사정력. 알아서 커 사정력. Sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus bertambah setiap harinya. Di Kabupaten Madiun, tepatnya di TPS Pasar Sayur Caruban, masalah penumpukan sampah menjadi perhatian masyarakat. Tumpukan sampah yang meluber hingga ke area penampungan memunculkan berbagai dampak bagi lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Melalui video ini, kami akan mengulas kondisi TPS Pasar Sayur Caruban dari perspektif komunikasi pembangunan berkelanjutan dan kaitannya dengan SDGs 11 yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan. Pasar Sayur Caruban merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Setiap hari, pedagang dan pembeli beraktivitas di kawasan ini. Selain sampah pasar, TPS ini juga menerima sampah dari berbagai wilayah di sekitarnya. Akibatnya, kapasitas penampungan yang tersedia seringkali tidak mampu menampung volume sampah yang terus meningkat. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan kelompok kami, sampah terlihat menumpuk di sekitar TPS dan sebagian meluber hingga mendekati badan jalan. Jenis sampah yang ditemukan didominasi oleh sampah organik berupa sisa sayuran dan buah-buahan, namun juga terdapat sampah plastik dan limbah rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan bau tidak sedap yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi. Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dampak penumpukan sampah tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Harapan masyarakat menunjukkan pentingnya kolaborasi antar pemerintah dan warga dalam mengatasi persoalan sampah. Dari sisi pemerintah, DLH menyatakan bahwa pengangkutan sampah telah dilakukan sesuai SOP setiap hari. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya bergantung pada sistem pengangkutan, tetapi juga perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, permasalahan sampah di TPS Pasar Sayur Caruban disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab pertama adalah tingginya volume sampah yang dihasilkan aktivitas pasar dan rumah tangga. Penyebab kedua adalah keterbatasan kapasitas TPS untuk menampung jumlah sampah yang terus meningkat. Penyebab ketiga adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Dampak yang ditimbulkan meliputi pencemaran lingkungan, munculnya bau tidak sedap, berkurangnya kenyamanan masyarakat, hingga menurunnya aktivitas ekonomi di sekitar TPS. Kondisi ini juga bertentangan dengan tujuan SDGs 11 yang menekankan pentingnya kota dan permukiman yang bersih, aman, dan berkelanjutan. Baik Bapak, di sini kan saya dari Unesa 5 ini mau menganalisis tentang permasalahan di masyarakat ini, dan saya memilih Bapak untuk
mewawancarai bagaimana pendapat Bapak terhadap kondisi sampah overload di Pasar Caruban sekarang, dan dampak paling serius bagi lingkungan sekitar warga itu bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya, tapi sebelumnya gini Mbak ya, saya sebagai sopir bukan dari pihak kantor. Kalau apa ya? Nggak apa-apa. Kalau pendapat saya, ke overloadan kayak gini itu dari dampak semakin banyaknya tingkat masyarakat untuk membuang sampah itu tiap tahunnya meningkat, Mbak. Dari tahun ke tahun, setiap tahunnya pasti ada kenaikan Dari hasil kayak wawancara yang telah kapasitas dilakukan, pembuangan dapat gitu disimpulkan loh. bahwa Jadi, permasalahan sampah yang overload di TPS meskipun Pasar Sayur satu Caruban hari merupakan dibuang tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. sama pihak-pihak Volume sampah yang terus meningkat setiap harinya tidak sebanding dengan gini. kapasitas penampungan yang tersedia, sehingga Kedepannya menyebabkan pangga penumpukan sampah dan kayak berpotensi gini, Mbak. menimbulkan dampak Tetap lingkungan apa maupun namanya? gangguan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. overload. Kalau Selain nggak itu, ada permasalahan kesadaran ini tidak dari hanya dipengaruhi masyarakat oleh keterbatasan sarana dan pengangkutan Gitu. sampah, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah dengan benar. Kendala yang Oleh karena itu, paling diperlukan menghambat kerjasama antara DLH pemerintah, dalam petugas kebersihan, pengangkutan dan pedagang, dan pengelolaan masyarakat itu apa, untuk Bapak? menciptakan pengelolaan sampah yang lebih Kalau efektif dan kendalanya berkelanjutan. Dengan nggak adanya upaya ada sih, bersama, Mbak. Kalau diharapkan mau kondisi utang TPS ya Pasar Sayur Caruban dapat sesuai menjadi lebih SOP tertata, kita bersih, dari dan sehat, pekerjaan sehingga kita mampu 7 memberikan hari lingkungan yang kerja. nyaman bagi seluruh masyarakat. Setiap hari. Terima kasih. Kalau kendalanya enggak ada sih. Oke, Ya, permasalahan ini itu maraknya itu dari bulan kapan, dari kapan? sebenarnya dari awal tahun itu, cuman untuk membengkak seperti ini itu dari Lebaran kemarin, dari Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri. Mungkin dari DLH-nya sendiri itu sudah jalankan untuk mengurangi overload sampah di Pasar Caruban, dan yang paling efektif itu bagaimana, Bapak? Kalau untuk pengurangan kita ndak mengurangi SOP, Mbak. SOP-nya tetap 7 hari 7 kali pengambilan untuk dam. Untuk kontainernya 8 kali pengambilan. Jadi satu hari ini pengangkutannya 1 dam 2 kali kontainer kayak gini. Oke. Menurut Bapak ini solusi yang paling realistis untuk
mengatasi masalah ini secara berkelanjutan itu baik dari sisi pemerintah maupun peran itu bagaimana? Menurut Bapak sendiri? Sebenarnya kalau jawab gini bukan bukan saya Mbak, harusnya kantor ya. Kayak kalau kita kan cuman sopir driver untuk pengangkutan sampah kayak gini. Kalau pribadi saya, dari kesadaran masyarakat sendiri harusnya kalau untuk memang gimana ya, sampah itu kelihatannya simpel Mbak, tapi kalau lambat laun akan menjadi bom waktu. Seakan-akan satu kresek, satu rumah satu kresek, nanti seminggu itu udah berapa. Kayak gitu loh maksudnya. Gitu. Oke Bapak sudah. Iya. Terima kasih. Udah itu aja. Baik, Ibu perkenalkan ingin mewawancarai ya. Yang pertama ada bagaimana kondisi TPS overload di pasar Sayur Caruban ini dapat mempengaruhi kenyamanan pelanggan dan juga kelancaran usaha kedai Ibu seperti itu. Ya jelas mengganggu Mbak, soalnya dari baunya pun kita sampai dari sini, dari outlet sini. Nah, menurut pengamatan Ibu, faktor utama apa yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di pasar Caruban itu? Mungkin kan dari sini kan TPS-nya cuma satu Mbak. Mana semua orang kan buangnya di sini, jadi kan terus nggak tahu ya dari pihak LBH-nya, saya juga nggak tahu. Padahal ya saya nampak setiap pagi itu selalu diambil juga sampahnya, terus nggak tahu kok sampai menumpuk. Kapan hari itu sampai sudah setengah jalan, sudah tidak dari di luar, enggak kan biasanya sampai pinggir jalan tuh, sekarang sudah sampai di tengah jalan. Tapi banyak mungkin orang yang sudah konfirmasi sama pihak LGA, ini agak berkurang Mbak. Baik, selanjutnya kendala apa yang paling sering untuk dihadapi sebagai pelaku usaha dalam menjaga kebersihan di area sekitar kedai seperti itu? Ya kita cuma Mbak, kendalanya ya maling. Kadang orang beli masih terasa masih bau gitu Kak.
Nah, untuk Ibu sendiri, langkah seperti apa yang Ibu harapkan dari pemerintah dan juga masyarakat agar masalah sampah itu dapat teratasi dan juga lingkungan usaha kembali nyaman? Ya, saya berharap itu pemerintah itu apa ya Mbak, untuk membuang sampah itu jangan di satu tempat ini saja, maksudnya ini kan satu kelurahan, ibaratnya satu kelurahan mungkin dari desa lain apa buangnya kan ke sini. Ya, saya harap tuh semuanya ada tempat-tempat sampah. Terus kalau bisa masyarakatnya itu digalakkan, ibaratnya mendaur ulang sampah Mbak. Ibaratnya kayak sampah disendirikan, sampah plastik sendiri, sampah yang non organik sama organik disendirikan, jadi kan yang organik bisa untuk nanti manfaatnya lain untuk apa gitu. Untuk dampak dari kedai ini selain mungkin apakah ada kayak pengurangan pembeli gitu ya? Yang ada sih Mbak, gara-gara bau sampah ini Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Kami juga terima kasih karena Ibunya sudah mau diwawancarai. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sampah yang overload di TPS Pasar Sayur Caruban merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Volume sampah yang terus meningkat setiap harinya tidak sebanding dengan kapasitas penampungan yang tersedia, sehingga menyebabkan penumpukan sampah dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan maupun gangguan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan pengangkutan sampah, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, petugas kebersihan, pedagang, dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya upaya bersama, diharapkan kondisi TPS Pasar Sayur Caruban dapat menjadi lebih tertata, bersih, dan sehat, sehingga mampu memberikan lingkungan yang nyaman bagi seluruh masyarakat.